see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son not sparing, sent him to die, I scarce can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation, and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well
Salam, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Kami berharap bahwa Bapak Saudara yang ada di rumah dan yang sedang menonton juga, menyaksikan dan beribadah bersama, semua dalam keadaan baik dan sehat. Bapak Saudara, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Diambil dari Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Matius pasal yang kelima, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Mari kita akan berdoa memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih oleh karena kemurahan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur karena kami boleh beribadah, menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap anak-anak Tuhan yang boleh Tuhan pilih pakai untuk boleh melayani Engkau pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau menolong mengurapi mereka. Biarlah ketika pujian kami naikkan, urapan daripada sorga turun atas kami semua, menjamah hati kami untuk fokus kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus ketika firman Tuhan ditaburkan, kami berdoa biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami, sehingga ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, hati kami terbuka, jiwa kami terbuka, telinga kami terbuka akan kebenaran firman-Mu. Sehingga firman ditaburkan itu boleh tertanam di hati kami, mengubah hidup kami untuk boleh menjadi sama seperti Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang sedang menyaksikan. Kiranya Tuhan juga menolong memberkati mereka semua. Sehingga ketika kami menyaksikan, mungkin kami berbeda tempat, tetapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan, Roh Kudus tidak pernah berhenti, tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga kami akhiri nanti. Biarlah Engkau berkuasa atas kami semua. Engkau ambil alih seluruh kehidupan kami, sehingga penyembahan kami, pujian kami, pengagungan kami kepada Engkau dan firman Tuhan yang kami dengar, itu semua akan mengubah kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan dan setiap kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan memuji Tuhan. Mulia setiamu, rahmat-Mu ku alami selalu. Yang kuperlukan telah tersedia, mulia setiamu, ya Tuhanku. Rahmat-Mu ku alami selalu.
musim beralihlah, waktu berlalu, surya bulan bintang di angkasa turut bersaksi dengan segenap alam atas setia dan rahmat Bapa. Mulia setiamu, mulia setiamu, mulia setiamu, rahmat-Mu ku alami selalu, yang ku perlukan telah tersedia. Mulia setiamu, ya Tuhan. Mulia setiamu, mulia setiamu, amin. Mulia setiamu, rahmat-Mu ku alami selalu, yang ku perlukan telah tersedia. Mulia setiamu, ya Tuhanku. Mulia setiamu, mulia setiamu, mulia setiamu, ya Tuhanku. Haleluya, Engkau yang mulia Bapa di surga. Kita tahu kita sebagai anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan, yang menjadi pengikut Tuhan, yang kuat di dalam Tuhan. Kita harus bertekad di dalam hidup ini kita mengejar kebenaran, menjalankan firman Tuhan. Angkat pujian dengan sukacita. Aku bertekad, nyatakan iman kita. Aku bertekad kan menjauhi tujukan dunia. Hanya Tuhanlah yang memberikan apa yang terindah. Sekarang aku datang, ku bebas dan senang. Yesus Maha Mulia, sekarang ku datang. Aku bertekad, Kristus ku terima, dosaku tinggalkan. Tuhanlah jalan dan kebenaran serta kehidupan. Sekarang aku datang, sekarang aku datang, ku bebas dan senang. Yesus Maha Mulia, sekarang ku datang. Aku bertekad, Kristus ku turut dalam tiap langkahku. Sabda perintahnya ku junjung tinggi, hidup tetap teguh. Sekarang aku datang, sekarang aku datang, ku bebas dan senang. Yesus Maha Mulia, sekarang ku datang. Sekarang aku datang, sekarang aku datang, ku bebas dan senang. Yesus Maha Mulia, sekarang ku datang. Mari kita akan menikmati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita tahu bahwa hidup kita untuk Tuhan. Sebagai janji kita, ku hidup bagimu, persiapan firman Tuhan ini. Haleluya. Haleluya.
Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Amin. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Kau nyatakan janji-Ku kepadamu. Yesus kau kebenaran, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dengan sungguh-sungguh sepenuh hati kita, haleluya. Yesus kau kebenaran, haleluya Tuhan Yesus, yang menyelamatkanku. Amin. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu ya Tuhan, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu, nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup
Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita tunduk kepala bersama-sama, kita akan menghampiri Tuhan di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur pagi ini, Tuhan izinkan kami untuk bersama-sama dengan seluruh sidang jemaat, simpatisan dan para pemirsa dimanapun berada. Kami boleh duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan dosa ini, sempurnakan dan sembunyikan di bawah kaki salib-Mu, agar setiap kebenaran firman Allah yang disampaikan akan menjadi kekuatan bagi setiap kami, menguatkan, meneguhkan, memotivasi, mendorong kami, sehingga kami boleh hidup berkenan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami siap untuk mendengarkan, berbicaralah di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, berjumpa kembali pagi hari ini. Dan mari kita melihat kebenaran firman Allah. Kita masuk kepada bulan Juni, yaitu dengan tema yang berbeda ya. Tema bulan Juni ini adalah kerjakan keselamatanmu ya. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab kita dari Filipi pasal yang kedua ya. Mari Bapak Ibu dibuka Alkitabnya dari surat Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Ya. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membaca, Bapak Ibu bisa melihat di layar kaca ya. Saya akan memulai membaca atau kita baca bersama-sama ya. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 13. 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dua ayat ini yang akan kita renungkan bersama-sama pagi hari ini. Ya, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus dari dalam penjara. Paulus sedang dipenjara saat itu di Roma. Mengapa dia dipenjara? Dia dipenjara karena pemberitaan firman Allah. Jadi dia ditangkap lalu dia dipenjara. Kemudian dia menulis surat di dalam penjara yang ditujukan antara lain kepada jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi adalah jemaat yang mendapat tempat di dalam hati Paulus. Karena apa? Karena jemaat di Filipi adalah jemaat yang baik, yang menurut firman Allah, yang hidup sesuai dengan kehendak Allah dan mentaati firman Allah itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat ini adalah jemaat yang dipuji oleh Paulus. Perhatikan ayat yang kelima dari pasal 1, bunyinya demikian. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai hari pertama sampai sekarang ini. Artinya jemaat-jemaat di Filipi adalah jemaat-jemaat yang terus bersekutu di dalam kebenaran firman Allah. Hidup di dalam kebenaran firman Allah. Itulah sebabnya ketika Paulus menyampaikan surat ini dan di dalam ayat yang ke-12, mari kita lihat ayat 12 pasal 2. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Paulus menyebut jemaat di Filipi adalah jemaat yang kekasih, saudara. Artinya dia dekat sekali di dalam hati Paulus. Kemudian kalimat berikutnya, kamu senantiasa taat. Perhatikan kalimat ini, di mana Paulus berkata, kamu senantiasa taat. Artinya, jemaat di Filipi itu sudah taat. Ya, kamu senantiasa taat, artinya jemaat itu sudah taat. Nah, oleh karenanya, maka Paulus menasihati, karena sudah taat,
Karena sudah hidup bersama-sama ya di dalam Injil sebagaimana yang disampaikan oleh Paulus, lalu mereka dikatakan tetaplah ya. Tetaplah, kata tetaplah ini continue ya, berada di sana, tetaplah kerjakan keselamatanmu ya dengan takut dan gentar. Bukan saja waktu seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Apa artinya mengerjakan keselamatan? Mengerjakan keselamatan artinya begini. Jadi keselamatan itu sendiri sudah diterima oleh jemaat di Filipi. Karena keselamatan bukan dihasilkan oleh karena perbuatan baik, keselamatan bukan dihasilkan oleh kerja manusia, oleh usaha manusia, tetapi keselamatan itu adalah pemberian. Sekali lagi saya sampaikan, keselamatan adalah kasih karunia Allah yang diberikan kepada manusia berdosa. Dan itu diberikan secara cuma-cuma. Sekali lagi saya ulangi, keselamatan itu adalah kasih karunia Allah ya, yang diberikan kepada manusia berdosa secara cuma-cuma. Manusia tidak perlu membayar, tetapi harganya mahal. Cuma-cuma tapi harganya mahal. Kenapa mahal? Karena Yesus membayarnya dengan nyawanya. Sekali lagi, itu menjadi mahal karena Yesus membayarnya dengan nyawanya sendiri di atas kayu salib. Jadi Yesus harus tersalib bukan karena Yesus berbuat dosa, Yesus harus disalib bukan karena Yesus melakukan kesalahan, Yesus harus disalib karena Yesus menanggung dosa manusia itu. Menanggung dosa saudara dan dosa saya. Menanggung dosa seluruh umat manusia di muka bumi. Itulah sebabnya harusnya upah dosa itu maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Artinya manusia dosa harus mengalami maut, tetapi oleh karena kasih karunia maka manusia diselamatkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa keselamatan yang diterima oleh setiap orang yang beriman kepada Yesus atau jemaat di Filipi itu adalah pemberian cuma-cuma. Tetapi harganya mahal. Ikhlas. Dibayar dengan nyawanya Yesus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keselamatan yang sudah diterima oleh jemaat di Filipi itu ya, disuruh mengerjakan. Kata mengerjakan di sini ya sebenarnya itu dari kata kerja bahasa Yunaninya katergasomai. Ya, mengerjakan, katergasomai. Itu lebih bermakna itu menyelesaikan. Apakah keselamatan belum selesai? Dalam pengertian yang harus dihidupi belum. Tetapi kita sudah mendapatkan keselamatan. Nanti saya akan jelaskan berkenaan dengan kata selamat. Itu soteria, nanti saya akan jelaskan di belakang. Tetapi pengertian mengerjakan di sini adalah bukan menghasilkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, bukan. Tetapi mengerjakan adalah itu bisa dimaknai dengan menyelesaikan. Bisa dimaknai dengan menyelesaikan. Nasihat untuk mengerjakan keselamatan itu sama dengan nasihat untuk hidup sesuai dengan status kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Kira-kira begitu. Jadi mengerjakan keselamatan ya bisa diartikan nasihat untuk hidup sesuai dengan status kita yang telah diselamatkan karena kasih karunia tadi. Kerjakan keselamatan itu. Dalam istilah yang sederhana, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Jalani hidupmu sesuai dengan firman Tuhan. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata katergasomai, kerjakan, itu artinya tampilkan keluar bentuk keselamatan itu.
atau tampilkan keluar isi daripada keselamatan yang telah engkau terima itu. Tunjukkan pola hidupmu yang sesuai dengan firman Allah. Karena Paulus di ayat yang lain berkata begini, hiduplah, hendaklah engkau hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Hiduplah sesuai dengan standar nilai Injil. Kira-kira seperti itu. Mengerjakan keselamatan, tunjukkan keselamatanmu keluar. Tunjukkan hasil keselamatanmu keluar. Tunjukkan pola hidupmu sesuai dengan statusmu di mana engkau telah selamat. Tunjukkan pola hidupmu yang berpadanan dengan Injil. Milikilah standar nilai Injil. Kira-kira Paulus seperti itu. Nah, jemaat di Filipi adalah jemaat yang sudah taat. Jadi itu mengerjakan tuh seperti itu. Kerjakan keselamatanmu. Katergasomai soteria. Nah, saudara, kata keselamatan atau selamat atau soteria memiliki 3 pengertian. Ya. Yang pertama, sebuah kehidupan selamat. Ya. Yang pertama, sebuah kehidupan selamat. Garis besar yang pertama, ya mungkin bisa ditolong oleh bagian LCD. Jadi itu pengertiannya ya. Pertama pengertian, nanti kita akan melihat 3 poin. Pertama pengertian, kemudian kedua cara mengerjakan, yang ketiga kekuatan. Sekarang kita masuk di pertama, pengertian. Tadi sudah saya jelaskan mengerjakan seperti apa. Lalu keselamatan atau soteria itu memiliki 3 poin. Ya. 3 pengertian. Pengertian yang pertama adalah sebuah kehidupan selamat. Soteria adalah sebuah kehidupan selamat. Artinya apa? Artinya orang yang mengakui sudah selamat atau punya keselamatan, dia memiliki kehidupan yang isinya selamat. Jaminannya apa? Dia akan memperoleh warisan, kekekalan. Karena dia selamat. Mewarisi kerajaan Allah. Pengertian soteria yang kedua adalah sebuah kehidupan di mana orang tersebut merdeka dari intervensi iblis. Itu soteria, pengertian yang kedua. Sekali lagi saya ulangi, soteria pengertian yang kedua adalah sebuah kehidupan di mana orang tersebut merdeka, bebas dari tipu muslihat si iblis atau si jahat. Iblis itu akan menggoda dan menipu kita. Yesus saja kan digoda dan ditipu. Dicobai kan di padang gurun. Kalau Bapak Ibu membuka di dalam Injil Matius pasal yang keempat, ya, itu Yesus dicobai di padang gurun. Ya. Dia dicobai di padang gurun oleh iblis. Pencobaan ada 3 poin yang dilakukan oleh iblis di sana. Dia berkata begini, yang pertama, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu ini menjadi roti. Lalu Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Perhatikan baik-baik apa yang Yesus jawab saat dia mendapat pencobaan. Dia mengutip firman Allah. Lalu iblis membawa Tuhan Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, kepada Tuhan Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu. Saudara, iblis mengutip juga ayat Alkitab. Lalu Yesus berkata apa? Yesus berkata, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Gagal 2 kali. Dia mencoba untuk menggoda dan membujuk Yesus di dalam pencobaan yang ketiga. Kemudian iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya
dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Luar biasa bukan? Intervensi daripada iblis, cobaan daripada iblis, Yesus akan diberikan seluruhnya kepadanya oleh iblis. Siapa iblis ini? Berani-beraninya mencobai seperti itu. Lalu Yesus, apa yang dia jawab di ayat 10? Injil Matius pasal 4. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia saja engkau berbakti. Ayat 11, lalu iblis meninggalkan dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebuah keteladanan saat kita mengalami pencobaan, saat kita mengalami tipu daya iblis. Apa? Selalu kita memiliki senjata firman Tuhan. Setiap jawaban Yesus luar biasa. Ada kebenaran firman Allah yang diteladankan kepada setiap kita. Itulah sebabnya membaca, merenungkan, menghafal firman Tuhan merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh setiap kita anak-anak Tuhan, agar kita bisa menangkal tipu muslihat iblis. Jadi soteria pengertian yang kedua, sebuah kehidupan yang merdeka dari tipu muslihat iblis. Kemudian pengertian yang ketiga daripada soteria atau keselamatan tadi adalah sebuah kehidupan yang mempertontonkan ya, kualitas Kristen sejati. Itu soteria. Kerjakan keselamatanmu. Tunjukkan keselamatanmu, tunjukkan bentuk, tunjukkan hasil. Tunjukkan hidupmu yang berpadanan dengan Injil itu, tunjukkan hidupmu yang memiliki standar nilai Injil. Dengan sebuah keyakinan di dalam hatimu bahwa engkau telah selamat. Tunjukkan hidupmu keluar bahwa engkau telah merdeka dari bujukan iblis, dari intervensi iblis. Tunjukkan keluar bahwa engkau sebagai orang percaya yang memiliki kualitas iman Kristen sejati. Itu yang diminta Paulus. Kerjakan keselamatan. Itu pengertian. Lalu caranya bagaimana mengerjakan keselamatan? Poin kedua. Cara mengerjakan keselamatan. Ya. Saya akan membacakan kembali ayat ini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Sebelum kita melihat caranya, kita melihat dulu kata taat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata taat di sini ya, itu merupakan suatu modal awal sebenarnya bagi anak-anak Tuhan. Ya. Kata taat ini adalah yang diartikan dengan bahasa Yunaninya hipakau, artinya kita harus punya modal awal, yaitu kehidupan yang terlatih untuk mentaati Allah. Taat, hipakau itu orang yang mendengarkan perintah dengan seksama untuk tujuan memahami. Sekali lagi, taat, hipakau, pengertiannya adalah seseorang yang mendengarkan sebuah perintah dengan sungguh-sungguh untuk tujuan memahami. Pengertian yang kedua, di saat orang itu mendengarkan perintah, orang itu harus memposisikan di bawah, bukan di atas, bukan sejajar, tapi di bawah. Ketika orang menempatkan dirinya di bawah, lalu mendengarkan perintah dari atas untuk memahami sebuah perintah itu, maka orang itu bisa mentaati sebuah perintah yang telah dipahami. Itu kata taat atau hipakau. Jadi tidak bisa yang memberikan perintah berasa di posisinya berasa di atas. Berasa di bawah. Harus di atas. Orang yang menerima harus memposisikan diri di bawah. Misalnya seperti ini. Ada sebuah perusahaan, ada direktur perusahaan. Lalu direktur perusahaan ini tentunya punya pegawai-pegawai termasuk OB atau yang bekerja, yang suka membersihkan kamar mandi, ngepel dan lain sebagainya. Kemudian direktur itu berkata, tolong ini ya,
kamu bersihkan yang ini, setelah ini yang sana, setelah sana ini. Kira-kira dijalankan nggak oleh seorang OB tadi? Dijalankan. Karena apa? Karena seorang OB tadi berada di bawah, posisinya strukturalnya di bawah. Beda kalau OB tadi, ya, pembantu tadi, karyawan tadi, lalu menemui seorang direktur. Pak Direktur, selamat pagi, selamat datang. Jangan lupa Pak Direktur, nanti kamar mandi itu tolong dibersihkan ya. Kemudian tolong nanti disiapkan air minum di setiap ruangan. Kira-kira bagaimana? Apakah bisa Pak Direktur tadi menjalankan perintah tenaga kerjanya tadi? Tidak akan mungkin. Karena apa? Dia seorang bawahan, tidak bisa memerintah. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kata taat adalah kita harus memposisikan di bawah, mendengarkan perintah Allah dengan saksama. Seperti kebenaran firman Allah yang disampaikan pagi hari ini, Bapak Ibu harus dengarkan dengan saksama. Itu ketaatan, itu taat. Jangan mendengarkan firman Allah melalui khotbah live streaming disambi masak, disambi jalan-jalan, disambi membersihkan sana sini. Itu namanya enggak konsentrasi, itu namanya enggak fokus. Bahkan kalau bisa ibadah minggu di rumah, pakai pakaian juga yang rapi. Karena kita akan menghadiri, kita akan menghadap Allah. Persiapkan hati, berdoa sebelumnya, Alkitab disiapkan. Laptopnya atau handphonenya disiapkan dengan sepenuh hati. Jadi saudaraku, Paulus mengatakan pada jemaat, kamu senantiasa taat. Perhatikan, jadi jemaat di Filipi adalah jemaat yang mendengarkan perintah dari Paulus secara sungguh-sungguh untuk memahami sebuah perintah. Ketika orang yang memposisikan di bawah mendengarkan perintah dengan sungguh-sungguh dan paham, kira-kira dia bisa taat nggak? Pasti taat. Karena apa? Karena dia mendengarkan dengan kerendahan hati, dengan sungguh-sungguh, dengan sebuah pemahaman. Tapi kalau mendengarkan sambil lalu, sambil nggak serius, itu pasti tidak ditaati. Saudara, Paulus memuji jemaat ini taat. Saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Luar biasa. Dia sudah punya predikat, dia sudah punya sebuah pujian yang diberikan kepada jemaat di Filipi, senantiasa taat. Karena sudah taat, karena sudah mentaati perintah dengan sungguh-sungguh dan mulai menjalani perintah itu, Paulus meneruskan itu. Ya. Karena itu, karena kamu sudah taat. Karena itu, karena apa? Kerjakan keselamatanmu. Karena kamu sudah taat, teruskan itu, selesaikan itu sampai akhir engkau hidup. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengerjakan keselamatan adalah mulai kita percaya Yesus awal sampai kita mati dipanggil Tuhan berjumpa di sorga, agar kita terus mengerjakan dengan setia sampai akhir. Itu. Ada ketaatan di situ. Kita harus melatih diri untuk terus menerus menjadi gaya hidup taat. Kalau orang sudah tidak taat, sulit. Dunia ini kacaunya diisi orang-orang yang tidak taat. Tidak taat bayar pajak, tidak taat memakai masker, tidak taat memakai helm, tidak taat macam-macam. Kalau itu diisi dengan orang yang tidak taat, itulah kekacauan yang terjadi. Puji Tuhan kita mendapat sebuah keteladanan yang baik, di mana jemaat di Filipi adalah jemaat yang taat, oleh karena itu kerjakan. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Ada 3 poin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang pertama adalah cara mengerjakannya yaitu dengan takut dan gentar. Apa pengertian takut dan gentar? Takut dan gentar adalah sebuah sikap hormat. Bukan takut seperti anak kecil dikejar-kejar orang takut, bukan. Tapi takut dan hormat adalah sikap hati, ya, sikap hati yang hormat kepada Allah. Karena kemuliaan, keagungan dan kebesaran serta kekudusan Allah. Itu yang memberangkatkan kita untuk takut dan gentar. Yang kedua, dengan konsisten. Dengan konsisten.
Artinya apa? Di sini Paulus mengatakan, ya, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Dengan konsisten. Harus dikerjakan terus, sekalipun tidak ada Paulus, sekalipun tidak dilihat Paulus. Harus dikerjakan, yang ketiga harus dikerjakan secara kontinu terus menerus. Ya. Jangan tergantung situasi. Mengerjakan keselamatan jangan tergantung situasi. Ya. Dilihat atau tidak dilihat. Ada orang atau tidak ada orang. Ini berbicara integritas Bapak Ibu sekalian. Makanya pendeta tidak bisa melihat seluruh jemaat karena sekarang ibadah di rumah. Tetapi ketaatan saudara, kesetiaan saudara untuk mengikuti ibadah dengan tertib, dengan baik, dengan duduk diam sampai akhir ibadah ini, itu adalah integritas yang harus kita bangun. Jadi, cara mengerjakan keselamatan, yang pertama dengan takut dan gentar, ada rasa hormat, ada rasa sungguh-sungguh merasa kagum terhadap kekudusan Allah. Dengan konsisten artinya jangan berhenti di jalan. Jangan tadinya setia kemudian tidak setia, kemudian setia lagi nggak setia. Jangan. Mari kita konsisten. Begitu kita percaya kepada Yesus, ambil sebuah komitmen, aku mau setia kepada Tuhan, aku mau taat. Dan ketaatan itu kerjakan sampai kita menutup mata, sampai kita berjumpa dengan Yesus. Dan cara mengerjakan yang ketiga, jangan bergantung situasi. Sekali lagi saya ulangi, jangan bergantung pada situasi, dilihat atau tidak dilihat orang, diperhitungkan atau tidak, ditepuk tangani ataupun tidak, terus kita tetap setia sampai akhir. Dan yang ketiga, yang terakhir garis besar khotbah saya, bagaimana cara mengerjakan keselamatan, ya toh. Yang pertama tadi adalah pengertian, yang kedua cara mengerjakan, yang ketiga kekuatan di dalam mengerjakan keselamatan. Ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ini luar biasa saudara. Allah yang mengerjakan. Kita harus melibatkan Allah karena yang mengerjakan baik pekerjaan dan kemauan itu berasal dari Allah. Ketika orang taat, ketika orang memahami sebuah perintah dengan mentaatinya dan ketaatan sebagai gaya hidup sehari-hari, maka Allah kekuatannya itu tersuplai, terpasok di dalam hidup kita sehingga kita mampu mengerjakannya sampai akhir. Kekuatan dari Allah. Roh Kudus bekerja dalam setiap orang percaya. Pekalah terhadap pimpinan Roh Kudus. Libatkan Roh Kudus, tanya kepada Roh Kudus, bergumul terus apa yang harus kita kerjakan dan lakukan agar kita tetap menjadi orang-orang yang taat sampai akhir, setia sampai selesai. Pikiran kita harus kita isi dengan kebenaran firman Allah agar kita tidak jatuh dari tipu muslihat iblis. Itulah sebabnya baca firman Allah. Membaca gampang Bapak Ibu, tetapi merenungkan itu susah. Membaca gampang. Orang berkata dari Kejadian sampai Wahyu sudah saya baca berkali-kali. Tapi apakah merenungkan? Apakah melakukan? Apakah menerapkan? Itu yang menjadi pertanyaan. Oleh karenanya maka, mari kita membaca terus. Dan mari kita merenungkan kebenaran firman terus. Itu dengan sebuah penghormatan dan ketaatan kepada Allah kita. Sehingga apa? Kalau kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan pimpinan Roh Kudus, mengisi terus kebenaran firman Allah dalam pikiran dan hati kita, hasilnya seperti ayat-ayat berikutnya dibaca adalah memiliki kualitas hidup yang berkenan. Hidup tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok ini. Hidup kita bisa bercahaya seperti ayat-ayat sesudahnya di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jangan menjadi Kristen yang biasa-biasa saja. Mari kita menjadi Kristen yang mentaati firman Allah, yang mengerjakan keselamatan itu sampai akhir.
sampai kita selesai, sampai kita meninggalkan dunia ini, sampai kita menjadi orang-orang yang bersama-sama di dalam kerajaan surga. Kita kerjakan dengan setia, kita kerjakan dengan taat, kita kerjakan dengan bergantung penuh pada Tuhan Yesus, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh agar kita sampai akhir mendapatkan mahkota kehidupan bersama Yesus di surga. Paham ya, Ibu Bapak? Mengerjakan keselamatan seperti apa? Mari kita merenungkan kebenaran ini melalui sebuah pujian yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Setia, ku tetap setia. Pujian ini akan menolong kita untuk memahami kebenaran ini. Jangan berhenti kesetiaan saudara di tengah jalan. Selesaikanlah kesetiaan itu sampai akhir. Sampai kita menutup mata. Agar kita tetap setia di dalam Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagi. Dalam sikap doa kita menyanyikan pujian ini. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita sidang jemaat seluruh pemirsa, kita tunduk kepala. Kita mengucap syukur karena anugerah keselamatan telah diberikan secara cuma-cuma kepada kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Keselamatan yang telah engkau peroleh dengan iman itu, kerjakan dengan sepenuh hatimu. Mengerjakan, menunjukkan keluar, tunjukkanlah, tampilkan hasil daripada keselamatan, tampilkan dari bentuk keselamatan itu. Dan milikilah kehidupan yang merdeka dari intervensi, dari bujukan si iblis, agar engkau tetap mampu mengerjakan keselamatan di dalam perjalanan hidup sampai akhir. Tunjukkan kualitas iman Kristen sejati dalam hidup setiap perjalananmu. Dan biarlah kita akan tetap taat mengerjakannya dengan takut dan hormat. Dengan konsisten, dengan tidak dipengaruhi oleh situasi apapun, tetap setia. Karena kita berurusan kepada Tuhan Yesus. Dan libatkan terus, andalkan terus kuasa Roh Kudus
Agar kita terus mengalami kemenangan dari hari ke hari. Apapun situasi yang kita hadapi, apapun pergumulan yang kita hadapi, kita mampu bersyukur, kita mampu bersukacita. Mengapa? Karena ada kekuatan Allah di dalam setiap hati kita. Ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam setiap hati kita. Dan kerjakan itu sampai akhir. Jangan berhenti setia di tengah perjalanan. Oleh karena engkau kecewa, oleh karena engkau punya akar pahit, oleh karena engkau kurang dihormati, oleh karena engkau mungkin kurang ditepuk tangani, dipuji orang lain. Jangan, urusanmu dengan Allah. Karena engkau telah menerima anugerah keselamatan itu. Jangan pernah engkau dipengaruhi oleh siapapun untuk tetap mempertahankan imanmu. Jangan sampai engkau berhenti di tengah jalan. Kalau engkau melayani Tuhan, layanilah dengan sepenuh hatimu. Jangan engkau menjadi cengeng dan meninggalkan panggilan pelayananmu. Kalau engkau sebagai pribadi-pribadi yang terus bertekun di dalam doa, mendoakan pekerjaan Tuhan, berdoalah terus nantiasa. Kalau engkau terus membantu di dalam pekerjaan Tuhan, bantulah terus, jangan berhenti. Sekalipun mungkin orang tidak menghargai apa yang kau kerjakan. Allah mengerti apa yang kau lakukan. Terima kasih Bapa. Firman-Mu pagi ini, biarlah meneguhkan, memperingatkan kami kembali dan kami boleh diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita telah menyelesaikan, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan hari ini ada hal penting yang perlu saya sampaikan kepada seluruh sidang jemaat. Tolong diperhatikan baik-baik. Ketika nanti pemerintah akan memberlakukan situasi new normal, ya, saatnya nanti gereja boleh mengadakan ibadah, tetapi dengan catatan harus sesuai dengan protokol kesehatan dari pemerintah. Ya, bisa dilihat di layar itu protokol kesehatan dari pemerintah. Ya, antara lain gereja ya tidak boleh diisi dengan penuh, tetapi jarak duduk antara satu dengan yang lain minimal 1 meter. Ketika masuk di dalam area ibadah atau gereja harus dites suhunya terlebih dahulu, wajib menggunakan masker di dalam ibadah, baik berangkat dari rumah di dalam ibadah sampai dengan pulang. Ya. Tidak diizinkan untuk bersentuhan tubuh atau berjabat tangan selama beribadah. Kemudian harus dipersiapkan peralatan untuk mencuci tangan di samping pintu gereja, ya, menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Nanti ini akan dikirimkan ke grup. Nah, kapan itu dimulainya? Menunggu surat edaran dari wali kota, ya, dan Dirjen Bimas Kristen Jakarta. Karena kota kita sekarang masih zona merah dan PSBB masih diperpanjang lagi. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sabar ya. Kemudian ibadah akan diadakan ketika nanti sudah diizinkan oleh pemerintah di gereja ini dengan terbatas. Kemungkinan ya barang keruangan kita yang biasanya 200 lebih mungkin tidak boleh sekitar 100, mesti di bawah kurang daripada 100. Ya, itu. Kemudian anak-anak ya di bawah 12 tahun belum diizinkan untuk ikut ibadah. Orang tua di atas 60 tahun juga bisa mengikuti ibadah di rumah saja, ya. Dengan tetap kami akan adakan ibadah secara langsung, secara live streaming juga, sehingga yang tidak bisa datang ke gereja bisa mengikuti seperti sekarang ini di rumah masing-masing. Ya. Saya pikir ini garis besarnya seperti itu. Dan ada warta yang akan ditayangkan oleh multimedia, silahkan untuk Bapak Ibu bisa menyimaknya.
Happy birthday to you. 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 Happy birthday. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan bersyafaat, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus berkenan memberkati ibadah kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik minggu yang lalu maupun minggu ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka sekalian dimanapun mereka berada, apapun aktivitasnya. Kami percaya bahwa perjalanan hidup yang begitu indah adalah perjalanan hidup yang disertai bersama-sama dengan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk seluruh sidang jemaat yang telah Tuhan berkati. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kesetiaan, Engkau memberikan ketekunan mereka untuk terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Mereka boleh bertumbuh, boleh tekun, boleh mengerjakan keselamatan sampai akhir. Karena kami percaya bahwa hidup kami oleh karena anugerah. Kami mendoakan pemerintah kami ya Bapak, baik pusat maupun daerah di dalam memberlakukan peraturan-peraturan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19 ini supaya sangat efektif dan boleh juga menolong seluruh masyarakat Indonesia. Kami berdoa bagi masyarakat yang berdampak oleh karena dampak COVID sehingga ekonomi mereka berkurang, usaha mereka berkurang, pekerjaan mereka terhenti. Kami berdoa kiranya Allah membuka jalan. Kami doakan niat baik pemerintah untuk memberlakukan situasi new normal supaya ekonomi masyarakat boleh putar kembali, boleh berjalan kembali, tetapi kami juga masyarakat boleh mentaati peraturan yang ada sehingga kami tetap tidak menimbulkan gelombang baru tentang COVID-19 semakin meningkat, tetapi kami justru semakin menekan. Oleh karenanya maka ketika tidak ada kepentingan yang begitu signifikan, biarlah seluruh masyarakat boleh stay berada di rumah, menjaga penyebaran virus itu semakin merajalela. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat, biarlah Engkau tetap memberkatinya. Kami akan berjumpa dalam ibadah yang akan kami lakukan secara live streaming minggu depan pada tanggal 14, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang ada di kota ini maupun di kota-kota lain, di seluruh Indonesia maupun luar negeri, pemirsa live streaming, kami memberkati mereka, biarlah Tuhan menolong dan terus menyertainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkan pikiran, perasaan dan hatimu. Jalanilah kehidupanmu dengan takut akan Tuhan. Dan biarlah rahmat berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan penyertaan Roh Kudus, tinggal tetap di dalam setiap kehidupanmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu ini Bapa. Haleluya. Amin. Kebesaran-Mu Maha besar, Pencipta-Mu
Bapak Ibu silakan mengambil saat teduh dan berdoa bersama-sama. Amin. Sampai berjumpa di minggu depan dalam ibadah live streaming. Tuhan Yesus memberkati. Of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior. Perfect submission, all is at rest. I am my Savior, and happy and blessed. Watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, that calls me from a world of care, and bids me at my Father's throne, make all my wants and wishes known. In seasons of distress and grief, my soul has often found relief, and oft escaped the tempter's snare by thy return, sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, sweet hour of prayer. Thy wings shall my petition bear. To Him whose truth and faithfulness engage the waiting soul to bless and sing.